Oke, tes. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Renaldi, Mas Bintang, Mas Bagas, Mas Rizik, Mas Raihan, Mas Irfan. Apakah sudah ada di posisinya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, sudah ya Mas Raihan ya. Yang lainnya? Sudah juga? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, marilah mungkin kita mulai saja ya perkuliahan pada malam hari ini. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk mulai perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga bisa diberi kelancaran sampai nanti di akhir perkuliahan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup ya. Oke, kita presensi dulu sebelum menginjak ke materi ya. Oke, oke. Nah, yang pertama ada Mas Bagas Aditya Pratama. Mas Bagas. Ada Pak. Oke. Baru meeting ini kayaknya ya. Mas Bintang Hadir, Pak. hadir. Terus Mas Irfan Maulana Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Raihan Al-Ghifari Hadir, Pak. hadir ya. Terus lanjut lagi Mas Rizik Susanto Hadir, Pak. Hadir. hadir ya. Terus kemudian Mas Renaldi Bagas Pangestu Hadir, Pak. hadir. Oke, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kita lanjut materi ya. Minggu kemarin sempat saya kasih tugas juga ya berkaitan dengan image retouch dan repairing di Photoshop ya. Nah, kali ini untuk materinya ya masih tentang praktikum ya teman-teman ya. Jadi berkaitan dengan beberapa tools dalam Photoshop ya, yaitu kita berbicara seputar drawing and painting ya teman-teman ya. Tentunya dengan artinya adalah menggambar dan melukis gitu ya. Drawing and painting. Nah, sebelumnya banyak sekali karena memang di Photoshop ya banyak sekali tools yang digunakan untuk menggambar ataupun untuk melukis gitu ya. Nah, mungkin di sini saya ada sedikit pertanyaan ya untuk teman-teman. Kira-kira tools apa saja yang bisa digunakan untuk menggambar maupun melukis atau mewarnai lah sebenarnya seperti itu. Setahu teman-teman, kira-kira apa saja toolsnya?
Oke, apa saja tahu teman-teman? Untuk menggambar maupun mewarnai. Yuk, yang biasa dipakai deh. Oke, berarti langsung saya share screen saja ya. Jadi oke. Nah, jadi banyak tools yang digunakan untuk menggambar ya, untuk di Photoshop sendiri. Yang paling simple adalah pensil ya. Nah, pensil ya, dari atas ini kita bergerak ke pensil tool dan brush tool ya. Ini adalah salah satu tools untuk menggambar ya, seperti itu. Nah, kita bisa sesuaikan untuk kuasnya untuk brush tool. Kalau untuk pensil tool kita juga bisa menyesuaikan juga. Cuman bedanya lebih ke arah kalau pensil tool itu biasanya agak sedikit patah-patah ya. Karena memang dia bentuknya seperti pensil. Jadi maksudnya itu misalkan ya. Nah, dia pasti ada sedikit patahan di sini. Karena memang bentuknya pensil ya. Nah, kalau brush dia lebih halus ya, teman-teman ya. Otomatis ya. Karena memang dia seperti kuas ya. Seperti itu bedanya. Tapi untuk modelnya sebenarnya kurang lebih sama, teman-teman. Nah, nanti tergantung kebutuhan. Biasanya kalau pensil tool itu digunakan untuk kita bikin sketch ya. Bikin sketch untuk menggambar sketsa gitu ya, itu biasanya menggunakan pensil tool. Dan biasanya untuk mewarnainya kita bisa menggunakan brush tool ya. Jadi pertama-tama dua itu ya, pensil tool maupun brush tool. Terus saya lanjut lagi ke tools. Oke Mas Irfan, hati-hati di jalan ya. Nah, terus lanjut lagi karena kita berbicara menggambar dan mewarnai ya, kita berlanjut ke pen tool ya. Pen tool ini juga hampir sama dengan brush, cuman dia memang bentuknya adalah tegak lurus gitu ya. Tegak lurus, bisa berkelok untuk seperti ini. Untuk pen tools kita juga bisa atur ya. Nah, ini juga untuk menggambar. Nah, kalau pen tool sendiri ya, untuk jenisnya kalau mau di blok atau di fill itu harus tersambung gitu ya. Baru kita bisa fill. Tapi kalau enggak ya enggak bisa ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini bakalan jatuhnya cuman garis atau stroke. Tapi bukan fill color seperti itu. Untuk pen tool ya. Nah, pen tool juga ada beberapa menu yang lain. Ada freeform, itu kita seperti freehand ya. Kita bebas untuk menggambar menggunakan pennya. Nanti dia yang menyesuaikan. Nah, terus kemudian kalau pen tool dia terdiri dari beberapa pad. Pad itu maksudnya titik gitu ya. Titik di sini dia terdiri dari itu, dan kita bisa kurangin, terus kita juga bisa rubah bentuknya melengkung, lurus atau sebagainya. Nah, itu keenakan dari pen tool. Nah, terus pen tool juga biasanya kalau untuk menggambar dia lebih hampir seperti mirip menggunakan vektor seperti itu ya. Nah, terus kemudian
selain ada pen tool, kita beralih lagi ke arah gradien ya. Jadi gradien ini juga salah satu bentuk tools yang digunakan untuk mewarnai lah ya, bilangnya ya, mewarnai secara gradasi gitu ya. Terus kita bisa atur, kita mau menggradasi seberapa, warnanya, campurannya juga seperti apa. Nah, itu untuk gradient tool ya. Terus untuk fill tool itu kita ngeblok saja, tapi di sini sebenarnya sudah bentar. Harusnya ada fill tool, pen bucket tool namanya ya. Nah, ini biasanya untuk langsung ngeblok. Nah, pen bucket tool atau bisa juga mix brush tool. Ini juga dari brush, tengok tambahannya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian selain itu ada apa lagi yang digunakan untuk menggambar? Nah, kita bisa menggunakan beberapa tool ya, seperti rectangle, ellipse, polygon, line tool, dan custom tool, dan triangle. Nah, ini juga salah satu bentuk untuk menggambar secara bentuk ya. Misalkan kotak, terus kita bisa langsung warnain, kita bisa atur untuk pad, kita juga bisa ngepad di sini. Jadi modelnya kita bisa atur di sini ya, seperti ini. Mau seperti apa, bahkan satu persatu pun juga bisa kita atur. Nah, cuman beberapa poin. Nah, untuk pen tool seperti itu. Pen tool, red angel atau object tool lah ya saya bilangnya. Oke, terus kemudian ke itu beberapa tools untuk drawing maupun painting ya. Kalau ada yang lain monggo bisa ditambahkan, tidak masalah. Nah, kali ini kita bakalan bahas lebih dalam lagi ya soal beberapa tools itu tadi, dan kira-kira ada fitur apa saja yang sangat membantu gitu ya, digunakan untuk editing gambar atau untuk melukis dan segala macam seperti itu. Oke? Nah, mulai dari yang awal tadi ya, ada brush dan pencil tool ya. Jadi ini kurang lebih sama. Nah, kita bisa ngeset ya brushnya, mau bentuknya seperti apa, kita bisa. Nah, ini saya tadi habis download. Bahkan kita juga bisa nambahkan teman-teman. Jadi mau seperti apa? Nah, kalau tadi saya sempat dulu namanya Free Fire. Jadi dia hampir kayak api gitu modelnya, brushnya. Sorry. Seperti itu ya. Jadi bisa kita tambahkan maupun kita simpan juga. Dan kita juga bisa membuat sendiri gitu ya. Kita bisa membuat brush kita, tapi dengan catatan harus dibentuk ya. Seperti itu. Nah, misalkan contoh saya saat mau membuat brush sendiri ya, bentuknya mungkin dari brush juga bisa gitu ya. Sorry, ini saya ganti ke standar saja. Nah, besar sekali. Wow, tesnya terlalu besar. Nah, saya juga bisa bikin brush baru. Contohnya saya mau bikin sedikit ya. Ini saya bikin layer baru dulu. Nah, mungkin saya bikin kayak gini dulu ya. Semacam centang gitu ya. Nah, kita tinggal ada tools namanya diedit sini ya. Terus tinggal di define brush preset. Nah, dia langsung mengikuti layer yang sudah ditentukan. Misalkan sampel centang gitu ya, centang. Nah, langsung ada brush modelnya di sini. Kita tinggal klik ya, bisa ya. Nah, kita bisa buat sendiri. Dan itu sudah ada di presetnya juga di sini, centang ya. Kita bisa atur seberapa besar kecilnya.
Dan bahkan semua bentuk itu bisa kita buat brush tergantung maunya seperti apa. Bahkan tulisan pun juga bisa ya. Bukan cuma kita bikin dari sini ya, tapi kita juga bisa bikin dari font type. Misalkan saya nulis di sini contohnya A, B, C, D, E, F, G, H itu ya. Nah ini rencana mau tak buat brush. Ya nanti bentuknya kurang lebih bakalan persis seperti ini. Ini saya harus bikin layer baru, Rasteris type. Sorry, nah sudah bikin layer sendiri. Kalau tadi masih layer font. Nah kita masuk ke edit lagi, terus define brush preset. Sample brush, oke. Nah tinggal, nah ini sudah jadi ya. Nah mau misalkan mau bikin apa namanya, bikin apa di situ, bikin semacam ini ya, semacam shadow ya, dengan brush bisa ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Dan semua bentuk bisa kita buat jadi brush. Dan kita bisa download banyak brush preset ya. Yaitu yang bisa kita download, tinggal nanti diimport saja. Nah, sudah jadi. Oke, terus kemudian di brush kita bisa setting beberapa kontrol ya. Dari mulai color mode-nya kita bisa gonta-ganti sambil sama semuanya di soft sampai ke arah luminosity. Intinya kita ngeblend menggunakan itu, seperti itu. Nah, terus kita bisa opacity. Terus di sini ada tombol pressure ya. Pressure. Jadi ini sih biasanya digunakan untuk kalau memiliki pen tablet gitu ya. Nah, pen tablet atau drawing pad gitu ya. Sorry, bentar. Nah, pasti ada ini ya, pasti ada tekanan ya kalau kita menggunakan drawing pad. Jadi contohnya misalkan di sini flow itu tekanannya ya. Sorry. Iya, flow. Oke. Nah, kalau menggunakan apa namanya mouse itu nggak bisa. Paling simpel itu bisa menggunakan mousepad itu kayaknya hampir bisa. Jadi ada pressernya. Nah, itu mungkin bisa. Nah, kita di sini bisa set ya opacity-nya, flow-nya itu tekanannya, dan smoothing. Smoothing itu saat kita menggambar itu dia lebih smooth. Pergerakannya lebih halus. Nah, kalau misalkan smooth-nya kita nolkan, nah jadinya pergerakannya lebih kasar seperti itu. Ya, ini smoothnya kita balik lagi. Nah, ini tuh apa ya, saya agak lupa. Airbrush ya, airbrush style untuk bikin airbrush itu modelnya ya. Nah, ini kita bisa aktifkan. Nah, terus kemudian di sini ada setting untuk smoothingnya. Ada beberapa pilihan yang bisa dicoba. Ini memiliki mode yang berbeda-beda juga seperti itu. Nah, yang paling menarik itu ada di sini. Ada namanya simetri. Apa namanya? Symmetrical patterns ya. Jadi kita bisa menggambar secara simetris. Ini yang paling sering saya gunakan juga. Sorry. Ini kalau ini untuk menahan brushnya supaya nggak berubah besar kecilnya sih. Enggak ding. Sorry. Oh, bukan, ini tuh apa ya? Ini beri ke pressure juga kalau nggak salah. Oh, pressure for size. Nah, yang paling menarik di sini simetri ya. Kita coba. Nah, di sini ada beberapa mode ya. Ada vertikal hingga ke mandala. Nah, sesuai gambarnya kita bisa menggambar secara simetri. Jadi
secara reflection gitu ya. Jadi saat kita menggambar di satu sisi, yang satu sisinya juga ikut. Nah, simpelnya seperti itu. Oke? Kita coba di vertikal. Nah, kita bikin garis tengahnya di sini, bisa di setting seberapa besar. Nah, ini saya bilang simetri. Saat kita menggambar di sini, ya sisi satunya juga ikut, ya. Oke. Jadi ini sangat membantu buat teman-teman berekspresi ya. Oke. Nah, terus kemudian dan yang asik itu ini nanti bisa coba-coba horizontal juga ada, dual aksis, diagonal dual aksis, ini 4 sisi ya. Dia 4 sisi. Jadi dalam 4 sisi kita bisa menggambar, misalkan seperti ini. Satu lagi, seperti itu. Oke. Nah, sisi kita bisa menggambar dari mana saja. Nah, yang menarik itu di sini. Di radial dan mandala ya. Ini yang paling sering saya gunakan. Nah, kita bisa bikin segmen ya, beberapa segmen. Ini biasanya digunakan untuk bikin semacam kayak batik, istilahnya seperti itu. Kita bikin 6 segmen garis ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Jadi dia bentuknya adalah seperti ini. Nah, dia langsung ke arah radial dengan 6 sisi. Asik ya. Bikin pattern langsung bisa 6 sisi. Misalkan 3 sisi juga bisa. 3 sisi juga bisa. Misalkan mau saya buat 3 sisi aja itu juga bisa ya. Otomatis dari sini. Nah, ini tadi radial ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga yang mandala ya. Mandala ini dia asik banget. Dia bikin satu brush ya. Yang dia bisa membelah diri ya, seperti itulah istilahnya. Jadi misalkan saya buat di sini gitu ya. Asik banget ya. Terus Tika tambahin sisinya. Nah, untuk membuat kembang gitu ya modelnya. Asik banget ya. Nah, terus ya itu kita bisa berkreasi dengan itu, misalkan gambar daun. Nah, aduh kebablas, sorry. Kebablas Mas ya. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Terus jelek. Kita coba kita kecilin dikit biar agak tipis. Belum, ini lurus dulu. Nah, baru mencabang di sini. Nah, oke, terus kita juga bisa seperti itu. Sorry. Ini pasti simetri, tidak mungkin tidak. Asik banget ya. Oke, ya. Bedanya kalau dengan yang radial tadi kan dia kalau radial dia lebih ke arah langsung melingkar modelnya ya. Nah, kalau di mandala dia langsung membuka lebar. Ini coba tak buat.
Nah, ini biar enak, smoothingnya di 100% ya. Jadi kita lebih smooth untuk menggambar, sebenarnya seperti itu. Oh, ini kita menggunakan apa? Sorry. Saya menggunakan radial harusnya. Ini masih saja coba. Ini sangat membantu sekali, guys. Sangat asik toolsnya. Ini sering saya pakai buat bikin pattern biasanya. Dan di pensil tool juga ada sama ya. Pensil tool juga dia ada tools untuk simetri juga. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya buat juga. Nah, cuman dia coba smoothingnya saya tambah deh. Biar gambarnya lebih enak. Ya, cuman kalau pensil tool karena dia toolsnya bentuknya seperti itu, jadi nggak smooth seperti brush. Bedanya agak patah-patah. Wah, bikin love gitu ya ceritanya ya. Jadi biar sama persis. Kalau misalkan teman-teman contoh lah bikin love gitu ya. Nah, ini pasti sudah sama persis. Nah, kita bikin love di atas love. Weset, sekir. Ini gambar abstrak saya ya. Nah, itu ya sangat menyenangkan sekali, sangat membantu sekali kalau saya bilang ya buat teman-teman yang mungkin suka bikin kayak abstrak gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan menggunakan itu. Tapi kalau saya lebih suka ke arah brush tool saja karena memang dia lebih rapat, lebih detail juga. Kita bikin logo dengan secara simetri gitu ya mungkin ya. Sorry. Nah, ini secara simetris sekali. Ini nggak saya bikin di new layer ya, makanya agak susah. Nah, bikin gini. Nah, ceritanya bikin ya. Dan kalau di brush tool sendiri ada satu tools ya saat kita menekan tombol shift ya. Misalkan gini saat kita menekan brush ya. Terus kita hold untuk atau kita tahan untuk tombol shift, dia garisnya bakalan tegak lurus. Nah, seperti ini.
Kita tekan hold sambil kita klik lagi. Nah, jadi tegak lurus seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Kita bisa masukkan beberapa brush juga, teman-teman kalau mau. Tinggal cari, sebenarnya banyak untuk beberapa website yang menyediakan itu. Contoh saya cari sebentar, free brush preset. Nah, ini beberapa contoh brush kita bisa download dan kita bisa pakai untuk kebutuhan kita ya. Mulai dari ini semua bentuk brush ya, rain, terus grunge, bubble, terus ada lens flare, ada smoke. Tadi yang enggak dulu itu fire apa ya? Apa-apa gitu atau smoke saya agak lupa. Carcoal dan masih banyak lagi. Dan ini kayaknya free juga kok. Ada blood, ada marble text, ada soft line, ada painter, ada crate dan segala macam. Nah, itu bisa kita download ya. Oke, jadi itu untuk brush tool dan pensil tool ya. Bedanya juga sudah saya jelaskan. Kalau brush itu dia lebih rapat lagi pixelnya ya, karena memang dia seperti kuas gitu ya. Kalau pixel itu biasanya agak sedikit patah-patah seperti itu sih. Cuman kalau untuk yang lain-lainnya hampir sama. Nah, kalau pensil itu pun juga sebenarnya ada tambahan, ada atau auto iris. Auto iris ini maksudnya misalkan kita klik shift, dia langsung menghapus. Bentar. Bukan link. Sorry. Auto iris itu modelnya, sorry, bukan. Saya nggak tahu auto iris ini modelnya apa nih. Kira-kira kalau ketemu itu langsung hapus atau gimana? Nanti mungkin dicoba lagi ya. Oke, yang pertama itu, terus kemudian yang kedua kita berlanjut lagi ke arah pen tool ya. Pen tool itu banyak kegunaannya, dia seperti pena gitu ya, tidak ada lepas putusnya. Nah ini biasanya pen tool sendiri saya gunakan untuk kebutuhan seperti berliku gini, itu dia lebih detail sih ya garisnya ya. Misal saya bikin lengkungan di sini ya, ini biasanya lebih detail. Nah kita bisa bikin lengkungan juga, terus kita sambungkan, contohnya seperti ini ya. Kita tekan kontrol ya untuk menggerakkan per pad atau per poinnya. Baru kita rubah. Terus kita bisa menambahkan, di sini ada plus, ada minus, add anchor point untuk menambahkan poin, dan di sini bisa tambah, kita juga bisa kurang. Jadi bentar, patah-patah. Nah, setiap pad, nah kita juga bisa langsung kurang dengan menekan tombol ini plus.
Nah, sebenarnya langsung ditekan aja sebenarnya bisa ya. Ditekan kontrol itu langsung menghilang. Plus kontrol menghilang. Plus kontrol menghilang. Menambahkan per poinnya. Ya, kalau pen tool itu dia harus tidak boleh ini ya. Kalau mau diwarnain atau di fill color, dia harus menyambung dulu. Kalau tidak menyambung, dia tidak bakalan bisa. Jadi misalkan kayak gini, dia bakalan jatuhnya nanti cuman garis. Kita bikin fill pad itu coba. Nah ini nanti jatuhnya sebentar. Fill pad. Oke, coba. Oh, tidak bisa ya. Jadi harus benar-benar disambungin dulu biar bisa ngefill baru. Nah, ini langsung diklik fill pad aja sudah bisa. Nah, langsung ngefill. Kita bisa stroke juga. Stroke itu cuman garis gitu ya. Toolsnya menggunakan brush saja. Oke, jadi dia lebih halus ya. Kita bisa stroke. Stroke itu cuman kasih garis tepian saja. Kita tidak fill colornya seperti itu. Nah, terus juga selain itu ada shape. Nah, di sini dia langsung membentuk warnanya. Kalau tadi ngepad itu cuman bentuk garis ya. Nah, kalau shape dia langsung langsung membentuk lah. Nah, misalkan gini, nah otomatis dia langsung ada poinnya dan dia ngefill. Seperti itu ya. Nah, oke. Kita bisa setting stroke-nya berapa poin, berapa pixel, semakin besar. Kita juga bisa bikin stroke-nya untuk garis patah-patah. Misalkan fill-nya saya kosongin dulu. Oke. Nah, di sini garis patah-patah ya, teman-teman ya. Nah, kalau pen tool kegunaannya sebenarnya macam-macam ya. Pen ya, pen tool ya. Pen tool itu sebenarnya gunanya macam-macam. Kalau saya sendiri kebanyakan malah tak buat untuk seleksi sebenarnya. Karena dia lebih halus. Jadi saya menggunakan pen tool seperti kemarin saya sempat ajarkan juga untuk seleksi itu juga lebih enak karena dia lebih halus daripada menggunakan selection tool atau yang lain-lain seperti itu ya. Itu untuk pen tool. Terus kemudian kita beralih ke selanjutnya. Nah, kalau shape tadi langsung bentuk shape gini ya. Jadi ada bentuk shape itu. Oke, kita beralih sekarang ke gradien ya. Gradien membuat gradasi warna ya. Jadi itu juga salah satu bentuk painting lah kalau saya bilang ya. Kita bikin gradien sesuai warna yang kita inginkan. Ya, kita bisa set juga apa namanya untuk warnanya kita bisa set sebenarnya ada di gradien ini. Nah, ini ada gradien. Kita bisa klik 2 kali, sorry. Entah di sini harusnya. Misalkan ini ya. Kita ada gradient option. Gradient option. Oh, di sini deh. Bentar, gradient option. Oh, salah. Ini gradient fill. Kita bikinnya.
Nanti bisa kita ganti. Bentar settingnya. Nah ini gradient editor ini loh. Kita bisa setting, kita mau ngasih berapa warna, tiap titiknya bisa berbeda-beda. Mau dikasih warna biru, hijau ya bisa. Tergantung kebutuhan. Ini kalau tak kasih warna yang lain lagi. Warna kuning, coklat itu juga bisa. Nah, jadinya seperti ini. Wah. Nah ini bentuk penerapannya ya. Ada radial, ada linear. Ya, linear itu yang seperti ini. Belum, sorry. Linear itu langsung linear saja. Nah, terus ada juga bentuk apa ini? Angel ya. Angel itu, nah dia ada titik pusatnya. Dia bentuk apa ini? Set. Nah, ini kalau ini bentuknya gini ya. Apa sih namanya saya agak lupa. Reflected ya, dia refleksi terus ada diamond. Oh, diamond ini kayak semacam berlian. Stylenya seperti itu. Nah, gradient juga kita bisa download, itu ada presetnya ya. Preset untuk bikin bikin apa untuk gradient tool itu juga ada presetnya. Jadi teman-teman mungkin bingung bikin warna karena emang gradasi ya modelnya ya. Nah, itu agak susah. Nah, bisa apa namanya? Bisa di set seperti itu. Oke. Itu untuk gradient. Nah, terus untuk object tool ya seperti ini. Nah, ini banyak. Ini juga bisa kita custom sebenarnya. Kita nyari ya, nyari bentuknya, di import. Sebenarnya rata-rata semuanya ada. Ada menambahkan ini sebentar saya bentuk. Di sini ya. Di sini bisa saya tambahkan import shape. Nah, untuk caranya untuk memasukkan shape-shape baru di kita download pun juga banyak. Nah, ini caranya di sini. Coba saya mau cari sedikit ya. Preset for Photoshop. Tips for free. Nah, di sini banyak nih kalau teman-teman cari juga custom untuk bentuk ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau defaultnya sih biasanya banyak ada yang bentuk apa namanya bentuk tikus, ada bentuk serigala, nah ada bentuk badak mungkin, nah tergantung macam-macam dan dia sudah ke poin semua, jadi kita bisa atur karena memang bentuknya asip ya teman-teman ya, kita bisa atur. Misalkan kita mengaturnya menggunakan convert point tool, jadi kita cuman kita cuman menitik untuk beberapa poin saja. Nah, contohnya gini, yes dulu. Ya. Nah, jadi beberapa poin yang kena kita drag itu bisa kita edit. Nah, ini malah jadinya ke arah babi gitu ya. Oke, seperti itu untuk beberapa tools. Oh ya, tadi ada satu yang kelupaan sebenarnya ini juga cukup penting sebenarnya di brush ya teman-teman. Jadi ada satu tools namanya Mix Brush ya, Mixer Brush ya yang sempat ada di sini. Nah, ini fungsinya itu untuk mencampur Mixer Brush Tool ya. Contohnya gimana? Misalkan gini ya. Jadi saat kita bikin dua brush, ini saya off-kan dulu.
Ini saya bikin gini dulu ya. Bikin 2 warna aja biar enak. Jadi kita mix, intinya sih kita mix. Oke. Terus kita menggunakan brush untuk mengemix. Ngemix itu maksudnya gini. Jadi misalkan di sini kita ngemix. Nah, jadi kayak dicampurkan gitu ya. Ngemix. Dicampurkan dengan, jadi kayak gini. Kalau teman-teman tahu ya, ngelukis itu kan dicampur-campur gitu ya. Saat teman-teman sudah mungkin melukis warna merah, terus saya mau sedikit bikin gradasi. Nah, ini seperti itu toolsnya, mix brush. Seperti itu. Itu bisa teman-teman gunakan. Nah, mix brush. Habis saya menulis. Jadi melukis. Sebenarnya kan kita melukis lewat sini aja bisa ya. Bisa digunakan lah. Seperti itu. Jadi misalkan di sini saya ganti warnanya jadi merah. Nah, ini langsung bisa di mix. Dia langsung ke mix. Tergantung warnanya. Ini karena masih ada bekas warna merah ya di sini ya. Jadi